Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadzimu Wafirus Sholah dengan NIM 202111044. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Muhammad Abid Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri lahir di kota Fez, Maroko Tenggara pada tahun 1936. Al-Jabiri biasa dipanggil dengan dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Rabat, Maroko. Al-Jabiri pertama kali masuk sekolah agama, kemudian sekolah swasta nasional atau dengan Madrasah Hurrah wal Watoniyah yang didirikan oleh Gerakan Kemerdekaan dari tahun 1951 sampai dengan 1953. Beliau mengajar di sekolah lanjut setingkat SMA milik pemerintah Casablanca. Seiring dengan kemerdekaan Maroko, beliau melanjutkan pendidikan sekolah tingginya setingkat diploma pada Sekolah Tinggi Fuji, Maroko Tenggara pada tahun 1936. Pada tahun 1959, Al-Jabiri memulai studi filsafat di Universitas Damaskus, Syria. Tetapi 1 tahun kemudian beliau masuk di Universitas Rabat yang baru didirikan. Pada tahun 1967 beliau menyelesaikan ujian negara dengan tesisnya yang berjudul The Philosophy of History of the Ibnu Khaldun dan menyelesaikan program doktornya pada alma mater yang sama pada tahun 1970 dengan disertasi berjudul Fikr Ibnu Khaldun As-Sabiyah wal Adaulah Ma'alim Nazariyah Khalduniyah fi At-Takrir Islamiyah. Pemikiran Ibnu Khaldun, As-Sabiyah dan negara rambu-rambu pragmatik pemikiran Ibnu Khaldun dalam sejarah Islam. Pemikiran Al-Jabiri banyak dilatar belakangi oleh ajaran Marxisme yang memang tumbuh subur di dunia Arab pada saat itu. Bahkan ia mengaku sebagai orang yang mengagumi ajaran Marx. Sebagai seorang yang lahir dan tumbuh di negara bekas Protektoriat Prancis, Al-Jabiri tidak kesulitan untuk mengakses buku atau pemikiran berbahasa Prancis. Oleh karena itu, ia banyak menggunakan pendekatan pemikiran kaum strukturalis maupun kaum postmodernis yang rata-rata lahir di Perancis. Berdasarkan metode yang digunakan, Al-Jabiri mulai meneliti tentang kebudayaan pemikiran Islam. Namun dalam hal ini beliau membatasi dirinya pada Islam Arab. Pada teks-teks yang ditulis dengan bahasa Arab, tidak mencakup teks-teks non-Arab seperti teks Persia meski ditulis oleh cendekiawan Muslim. Selain itu, beliau juga membatasi diri pada persoalan epistemologi, yakni mekanisme berpikir yang mendominasi kebudayaan Arab dalam babak-babak tertentu. Muhammad Abid Al-Jabiri mengkonsentrasikan analisisnya pada proses-proses historis, baik epistemologi maupun ideologi, yang memungkinkan terbentuknya nalar bayani, ifrani, dan burhani, termasuk interaksi di antara 3 nalar tersebut beserta kritis-kritis yang menyertai. Rangkaian pemikiran sebelum Abid Al-Jabiri membangun kerangka pemikirannya dalam sudut pandang filsafat ilmu. Kerangka teori ternyata memiliki kedudukan yang vital dan wilayah kerja ilmuwan, karena merupakan basis rasionalitas keilmuan. Untuk itu perlu adanya perumusan ulang kerangka berpikir filsafat ilmu dalam wilayah Islamic Studies. Di samping itu, pada era post-positif, tidak ada satu bangunan keilmuan dalam wilayah apapun, termasuk wilayah agama, yang terlepas dan tidak terkait sama sekali dari persoalan-persoalan kultural, sosial, dan bahkan sosial politik
yang melatar belakangi munculnya paradigma keilmuan. Epistemologi Muhammad Abid Al-Jabiri dan relevansinya dalam pendidikan Islam. Yang ke-1, epistemologi bayani atau empirik. Kata bayani menurut Ibnu Manzur dalam lisan Al-Arabi memiliki 5 level semantik. Pertama, bermakna menghubungkan al-wasal, yaitu pada kata bayan. Dan pengertian ini kurang dikenal dalam bahasa Arab. Kedua, memisahkan al-fasl. Ketiga, bermakna tampak dan jelas. Keempat, kefasihan dalam kemampuan mengungkapkan sesuatu dengan ringkas dan padat. Kelima, berkaitan dengan pengertian keempat, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berbicara fasih dan memuaskan. Secara ringkas, kata bayan memiliki setidaknya pengertian berikut: memisahkan, keterpisahan, kejelasan, dan menjelaskan. Secara terminologi, bayani berarti pola pikir yang bersumber pada nas, ijma, dan istihad. Dalam konteks epistemologi, bayan berarti studi filosofis terhadap struktur pengetahuan yang menempatkan teks wahyu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Adapun akal hanya menempati sekunder dan bertugas hanya untuk menjelaskan teks yang ada. Al-Jabiri menjelaskan bahwa sistem al-bayani dibangun oleh 2 prinsip dasar. Pertama, prinsip diskontinuitas atau keterpisahan al-infisal, dan kedua, prinsip kontingensi atau kemungkinan al-tazwij. Prinsip-prinsip tersebut termanifestasi dalam teori substansi individu yang mempertahankan bahwa hubungan substansi sebuah individu, tubuh, tindakan, sensasi yang berbentuk di dalamnya didasarkan atas hubungan dan asosiasi yang kebetulan saja, tapi tidak mempengaruhi dan berinteraksi. Teori ini sesungguhnya menafikan teori kualitas atau ide tentang ada hukumnya alam. Pendekatan al-bayani sudah lama dipergunakan oleh para fuqaha, mutakalim, dan usuliyin. Dan tujuan pendekatan bayani adalah 1. Memahami atau menganalisis teks guna untuk menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam atau dikehendaki lafaz. Yang kedua, istinbat hukum al-nusus al-diniyah Al-Quran khususnya. Dalam pendidikan Islam, epistemologi bayani merupakan tataran empirik menjadi fase dasar dan pemula dalam pendidikan, sehingga pendidik dalam perspektif epistemologi bayani merupakan orang dewasa yang telah menjadi pusat ilmu atau dominan, atau biasa disebut dengan mencetak teacher. Kurikulum yang digunakan dalam bahasa dasar yang berisi penahanan, dasar penanaman, dasar-dasar kaidah, dan nilai-nilai kebenaran. Tujuan pendidikan adalah perspektif bayani adalah menanamkan sikap disiplin, sikap secara jujur, serta berpikir tingkat dasar. Metode yang digunakan dalam hafalan tersebut latihan secara intensif. Yang kedua, epistemologi burhani atau logika. Kata burhani berasal dari burhan, argumen atau alasan yang kuat. Burhan adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Dalam konteks epistemologi, jika bayani bersumber dari nas dan sunnah, qiyas atau ijma sebagai rujukan utama untuk bertujuan untuk menjelaskan keyakinan agama, maka epistemologi berani bertolak dari kekuatan manusia untuk memperoleh pengetahuan, baik sumber empiris maupun hasil pemikiran rasional. Menurut Al-Jabiri, dalam logika adalah aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu prosesi dengan cara konklusi atau dedukasi, sedangkan dalam pengertian umum, burhan merupakan semua aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu prosesi dalam memahami Tuhan, manusia, dan alam. Epistemologi burhani bertolak dalam metode Aristoteles, yaitu logika. Menurut Al-Jabiri, metode rasionalitas Aristoteles di tangan Ibnu Sina menjadi akal al-mustaqil yang mempengaruhi oleh genois hermatis sehingga tidak lagi menjadi rasional. Jika sumber ilmu dari corak epistemologi bayani adalah teks
Maka epistemologi Burhani bersumber pada realitas, baik realitas alam, sosial, humanis maupun keagamaan. Ilmu-ilmu yang muncul dari tradisi Burhani sebagai ilmu al-husuli, yakni ilmu yang dikonsep disusun sistematis lewat premis-premis logika atau mantik dan bukannya lewat otoritas buku teks atau salaf, dan sehingga otoritas institusi. Epistemologi Burhani memandang pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilakukan pada fase pengembangan dan perubahan. Pendidik dalam perspektif epistemologi Burhani merupakan fasilitator atau bahkan teman bagi peserta pendidik, karena fungsi pendidik adalah memfasilitasi kebutuhan ilmu peserta pendidik, bukan menjadi pusat ilmu pengetahuan sebagai perspektif Bayani. Kurikulum yang digunakan dalam perspektif Bayani merupakan fenomena, realitas kehidupan, dan orientasi masa depan. Tujuan pendidikan adalah membangun penalaran peserta pendidik dengan memadukan antara potensi dasar yang dimiliki dengan logika. Metode yang digunakan metode observasi. Yang ketiga, epistemologi irfani atau intuitif. Kata irfan semakna dengan kata ma'rifah, pengetahuan, terutama dalam istilah tasawuf. Irfan sebagai pengetahuan yang diperoleh sebagai kasaf atau ilham yang di kalangan sufi yang dianggap lebih tinggi daripada pengetahuan biasa yang diperoleh melalui usaha manusia dengan indera atau akal. Bagi kalangan irfainun, pengertian tentang Tuhan tidak diketahui melalui bukti empiris, rasional, tetapi juga pengalaman langsung musbarah. Menurut konsep irfani, Tuhan dipahami sebagai realitas yang berbeda dengan alam, sedangkan akal indera yang ada di dunia ini merupakan bagian dari alam, sehingga tidak mungkin mengetahui Tuhan dengan sarana-sarana tersebut. Salah satunya sarana yang digunakan untuk mengetahui hakikat Tuhan adalah jiwa, nafs, sehingga ia merupakan bagian dari Tuhan yang terpancar dari alam keabadian yang terpasung ke alam dunia ini. Ia akan kembali kepadanya jika sudah bersih, terbebas dari ketergantungan alam. Jika di dalam epistemologi Bayani persoalan tentang yang dibahas oleh hubungan ungkapan makna, epistemologi irfani persoalan yang dibahas adalah hubungan zahir dan batin. Dalam memaknai Al-Quran, dalam memahami ayat Al-Quran, bahasan tentang hubungan antara keduanya juga ditemukan dalam terminologi para sufi dengan membedakan antara tanzil dan takwil. Dalam istilah lain sering dibedakan antara tafsir dan takwil. Menurut kalangan Bayinun, tafsir berkaitan dengan lafaz atau ungkapan kata, sedangkan takwil berkaitan dengan makna umum yang terkandung dalam sebuah ungkapan kata. Dalam ungkapan lain, yang pertama merupakan makna sebenarnya hakiki, yang kedua merupakan makna metafor majazi. Akan tetapi kalangan Bayinun menetapkan syarat yang ketat dalam melakukan pemindahan makna suatu hari pengertian ke majaz, yaitu disertai dengan indikasi kuat baik yang terdapat pada ungkapan kata atau makna. Jika sumber pokok atau pengetahuan dalam tradisi Bayani adalah teks atau wahyu, dan epistemologi Burhani bersumber pada realitas, maka sumber pokok ilmu pengetahuan dalam tradisi berpikir irfani adalah experience, pengalaman melalui pendekatan irfani. Maka hakikat dan atau makna terdalam balik teks atau konteks dapat diketahui. Jika asumsi dasar atau paradigma Bayani lebih melihat teks sebagai sebuah fenomena kebahasaan, paradigma irfani lebih teks suatu simbol dan isyarat yang menuntut pembacaan dan penggalian makna terdalam dari simbol-simbol isyarat tersebut dengan melibatkan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Pendidikan Islam menurut perspektif epistemologi irfani merupakan pendidikan fase penghayatan dan penyadaran, sehingga memandang seseorang pendidik adalah orang yang telah memiliki matang jiwanya serta memiliki kepekaan pengalaman spiritual yang tinggi. Sedangkan peserta pendidik merupakan orang yang telah mencapai kesempurnaan dan pandangan yang telah berubah dari dunia ekstotorik logika kepada historik etik, merupakan komitmen kurikulum dalam pandangan epistemologi irfani, ma'rifat dan makna hidup dengan tujuan membangun karakter, kepekaan jiwa, bersahaja, berpikir logis, bertindak etis, bernampilan agamis melalui zikir dan takziah dengan kontemplasi terhadap wahyu dan pengalaman batin. Pendidikan Islam secara epistemologi diharapkan dapat mengikis pandangan keilmuan dualistik di ekonomi, ilmu religius dan ilmu intelektual. Dengan demikian semua itu pengetahuan dipandang sebagai pengetahuan Islami. Hanya saja ada kalanya ilmu pengetahuan itu diturunkan melalui perantara wahyu seperti ilmu agama. Ada kalanya ilmu pengetahuan hasil eksplorasi akal atau indera selaras dengan dorongan seperti wahyu-wahyu kealamaan sosial budaya. Selain itu,
Epistemologi pengetahuan Islam juga tidak tergiring ke arah sekularisasi kajian ilmiah dan kapitalisme material karena tidak begitu mengapresiasi keberadaan realitas non-fisik. Sebaliknya, epistemologi pendidikan Islam adalah epistemologi yang mengakui keberadaan realitas non-fisik dan realitas yang tak kalah realnya dibandingkan dengan realitas fisik. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata jika ada salah